Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Andri Rahmawati, bisa dipanggil Novi, dari Prodi PLB 4B NIM 20201862002B0045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendidikan anak dengan masalah sosial. Yang pertama, ada konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Apa sih masalah itu? Masalah adalah suatu keadaan yang menunjukkan perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Nah, masalah sosial menunjukkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat dan masyarakat merasakan dampak dari masalah tersebut. Dan sangatlah penting pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial sebagai salah satu solusi alternatif mereka untuk mengatasi masalah sosial mereka. Salah satunya yaitu melalui pendidikan inklusi. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks kebersamaan secara klasikal. Dari pendidikan ini, peserta didik merasa lebih percaya diri karena diterima dan terlibat dengan berbagai kegiatan di kelas. Peserta didik akan terbiasa untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan menghilangkan kebudayaan atau budaya-budaya yang melekat. Bisa juga disebut labeling atau memberi cap negatif kepada orang lain, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Jadi anak lebih siap ketika mereka sudah bergaul atau sudah berkumpul dengan masyarakat sekitar. Mereka akan lebih siap menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Yang kedua, gejala sosial. Gejala sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Dapat diartikan juga bahwa gejala sosial adalah fenomena yang ditandai dengan adanya permasalahan sosial di dalam masyarakat. Ada dua faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama, ada faktor kultural dan faktor struktural. Nah, faktor kultural, nilai yang tumbuh, berkembang, dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Nilai ini dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Sedangkan faktor struktural, suatu keadaan di masyarakat yang dapat mempengaruhi struktur. Dalam hal ini, struktur yang dimaksud ialah pola tertentu yang telah disusun oleh masyarakat. Yang ketiga, akibat anak penyandang masalah sosial. Akibatnya, perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya sangatlah berbeda. Masalah sosial terjadi karena fenomena yang ditimbulkan antara individu dan antar kelompok, sehingga berdampak dalam kehidupan masyarakat. Faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor teknologi. Dari faktor-faktor tersebut menjadi banyak kesenjangan antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Yang keempat, ada jenis-jenis anak penyandang masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
Pengertian dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa dan kehidupan sosialnya. Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir ini sangat mengkhawatirkan sekali, karena tidak hanya orang dewasa, mahasiswa, tetapi juga pelajar SMU sampai tingkat sekolah dasar. Kalangan remaja sangatlah rentan karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba, mereka juga mudah tergoda dan putus asa, sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Banyak sekali alasan pemicu anak bisa menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Adapun faktor eksternal dari keluarga, seperti hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, keluarga yang tidak utuh, kurang komunikasi, keluarga terlalu mengekang atau ikut campur dalam kehidupan pribadi anak, akhirnya menimbulkan jarak antara anak dan orang tua. Kurangnya penerapan kehidupan beragama di lingkungan keluarga. Anak berteman atau bergaul dengan si pengguna narkoba. Keadaan ekonomi atau juga bisa dari kurang perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba atau pengguna narkoba di lingkungannya sangat banyak. Jadi ketika masyarakat itu tahu ada tetangga atau sanak saudaranya begitu menggunakan narkoba, kita lebih takut untuk berbicara kepada pemerintah atau pemerintah yang berkaitan dengan narkoba, seperti badan yang mengurusi tentang narkoba begitu. Yang kelima, ada anak yang berpenyakit khusus seperti TBC, kusta, dan lain-lain. Nah, saya akan memberikan contoh satu, yaitu penyakit kusta. Sebelumnya, pengertian dari berpenyakit anak yang memiliki penyakit khusus tertentu itu penyakit yang jarang orang terkena penyakit tersebut dan pengobatannya secara khusus dan spesifik. Seperti kusta atau lepra ini penyakit yang disebabkan karena infeksi menular atau kronis yang menyerang sistem saraf kulit, selaput lendir, hidung, dan mata. Lepra atau kusta ini bisa sembuh total jika penderitanya mendapatkan pengobatan yang sangat tepat. Tanda atau gejala kusta, kulit kering, bersisik, area sebelumnya ada bulu, kemudian bulunya rontok. Kelemahan otot tangan atau kaki, muncul ruam kemerahan pada kulit, muncul benjolan tapi tidak terasa sakit, penurunan berat badan secara drastis. Nah, jika penyakit kusta ini tidak ditangani dengan tepat,
maka bisa juga penderita kusta mengalami kelumpuhan pada syaraf-syaraf otot atau syaraf-syaraf organ tubuhnya yang lain. Jadi jika memiliki penyakit khusus, segera ditangani, segera berobat agar cepat tertangani. Yang keenam, ada HIV dan AIDS. Nah, HIV Human Immunodeficiency merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini dapat mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang terus-menerus. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV sebagai penyebab AIDS. Ketika tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator infeksi HIV yang telah berkembang menjadi AIDS. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi atau air mani atau cairan dari vagina, melalui hubungan intim yang tidak aman, dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba itu juga bisa menyebabkan HIV dan AIDS. Sekian dari penjelasan saya mengenai mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.